Shalom adik-adik, begitu sukacita sekali karena hari ini kita dapat berkumpul kembali di hari Minggu ini untuk mengadakan ibadah sekolah minggu. Hari ini boleh adik-adik mengambil tempat yang enak dan bisa dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita akan mulai ibadah kita akan mengangkat pujian semesta bernyanyi. Lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami, anak-anak-Mu sekolah minggu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami hendak memuji Engkau dengan ibadah kami pada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa hadir di hati kami, agar kami beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun adik-adik sekolah minggu mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Begitu juga Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak memuji Engkau. Terimalah doa persembahan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan pengumuman. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 6 Desember 2020. Nama minggu kita adalah Minggu Advent yang kedua. Apa itu Kak Minggu Advent kedua? Minggu Advent kedua itu adalah masa penantian. Cerita kita tertulis di Matius 21 ayat 18 sampai 22 yang temanya yang Tuhan inginkan dari kita. Ayat bulanan kita pada bulan Desember yang tertulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 bunyinya, semoga Allah damai sejahtera. Kakak ulang lagi ya. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya, dan semoga
roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, pengumuman selanjutnya adalah Natal kita diadakan pada tanggal 19 Desember 2020. Yang mengikuti Natal kita pada tanggal 19 adalah Korong 3. Masing-masing pos 10 orang. Natal kita tanggal berapa adik-adik? 19 Desember 2020. Jangan lupa datang ya adik-adik. Tetap semangat mengikuti Natal kita. Nah, sekarang kita belajar bahasa Batak. Yo, siapa di sini orang Batak? Semuanya orang Batak ya. Yang pertama, perbuatan pambahenan. Yang pertama, perbuatan yaitu pambahenan. Yang kedua, berbuah yaitu marparbue. Berbuah bahasa Bataknya marparbue. Yang ketiga, percaya bahasa Bataknya porsea. Percaya bahasa Bataknya porsea. Yang keempat, menerima manjalo. Coba ulang lagi. Yang keempat, menerima bahasa Bataknya manjalo. Dan yang terakhir adalah gelap bahasa Bataknya holong. Demikianlah pengumuman kita hari ini adik-adik. Shalom. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan mengangkat pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita sama-sama mengangkat pujian. Keselamatan
Selamat Advent untuk kita semua, juga untuk anak-anak kami yang ada di rumah. Kita mau persiapkan ibadah kita dan juga kita mau mempelajari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala karunia, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada waktu-waktu yang telah kami lalui, Tuhan memberikan kami kesehatan. Dan jika ada saudara-saudara kami, kawan kami yang sakit, kiranya Engkau Tuhan menyembuhkan. Firman Tuhan yang akan kami pelajari, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk berikan kami pengertian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini yang tertulis dalam kitab Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat 22. Yesus mengutuk pohon ara. Saya akan bacakan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan mendapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Itu firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini pelajaran yang sangat begitu berharga, karena ternyata Tuhan Yesus ingin semua orang percaya menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah dan berguna, seperti pohon yang berbuah manis, bukan seperti pohon ara yang ditemukan Tuhan Yesus hanya daun-daun saja. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan orang-orang percaya dan juga anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak Tuhan yang berbuah dan berguna. Hal ini adalah kritikan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang Yahudi. Mereka kelihatannya adalah orang yang taat beragama, tetapi itu hanya di luar saja. Itu hanya aksesoris. Itu hanya gambaran di luar, sama seperti pohon ara yang hanya daunnya saja. Kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara tersebut? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ternyata
Tuhan Yesus ingin pohon ara itu berbuah dan memberikan kesegaran. Tetapi karena pohon ara itu tidak berbuah, maka Tuhan Yesus mengkutuk, dan pada saat itu juga pohon ara kering. Ini pelajaran yang sangat berharga kepada murid-murid Tuhan dan juga kepada kita sekalian dan juga kepada anak-anak Tuhan, karena orang-orang percaya yang dekat kepada Tuhan adalah orang yang hidup berbuah dalam kehidupannya. Jika kita telah menerima kehidupan dari Tuhan, umpamanya kita dikasih kehidupan, diberikan kesehatan, diberikan kita kesempatan sekolah atau belajar, itu adalah karunia Tuhan, dan itu harus kita manfaatkan menjadi berbuah dan berguna bahkan untuk orang lain. Maka kita tidak bisa lagi hidup untuk diri kita sendiri, tidak bisa lagi hidup hanya untuk diri kita, atau hanya kepada orang tua kita, atau hanya kepada teman-teman kita, tetapi anak-anak Tuhan harus berbuah dan berguna bagi semua orang, bahkan kepada semua ciptaan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah buah itu? Buah itu adalah kasih, seperti kedatangan Tuhan Yesus yang sebentar lagi kita akan rayakan pada perayaan Natal. Ini kita sudah memasuki Advent yang kedua. Buah yang dikatakan di sini yang diharapkan Tuhan Yesus adalah mengasihi Tuhan Allah segenap hati dan pikiran kita. Artinya kita harus menghormati, kita harus mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya, berdoa dan berbuat baik. Buah itu adalah kasih. Jika anak-anak sekolah minggu mengasihi orang tuanya, antara lain menuruti nasihat orang tua dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Buah itu adalah kasih, mengasihi abangnya, juga mengasihi adiknya sama dirinya sendiri. Itulah buah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dari anak-anak Tuhan. Maka karena Tuhan Yesus menginginkan buah yang manis seperti itu, itulah tanda bukti dan makna kehadiran kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua, anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat dan orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan, yang diinginkan Tuhan dari kita adalah ketika kita bisa berguna. Berarti Tuhan Yesus memberkati kita untuk anak-anak yang berguna. Berguna bisa menolong orang lain, bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, tidak mengganggu atau tidak memberikan yang tidak baik kepada saudara-saudaranya. Menolong ketika kita disuruh orang tua, jangan membuat alasan. Pada seperti sekarang ini, banyak orang beralasan disuruh orang tua karena main game, main HP. Nah, itu yang dikatakan di sini berguna, memberikan yang terbaik atau melakukan apa nasihat orang tua, melakukan apa yang dikatakan oleh guru, mengerjakan pekerjaannya di rumah, PR yang dari sekolah. Berguna itu mendoakan orang lain. Pada situasi pandemi kita sekarang ini, anak-anak sekolah minggu diinginkan oleh Tuhan berguna, antara lain berdoa bagi orang-orang saudara kita yang kena virus COVID-19 agar mereka
bisa sembuh dan sehat kembali. Berguna mau menolong orang lain yang dalam kesusahan, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, dan dimanapun kita berada. Itulah anak-anak Tuhan, dan itulah yang diinginkan Tuhan. Maka pada firman Tuhan kita hari ini, ketika Tuhan datang melihat kita berbuah dan berguna, maka firman Tuhan mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ternyata firman Tuhan yang kita pelajari hari ini mengajarkan kepada kita, ketika kita berguna dan berbuah di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, yang kita minta dalam doa dari Tuhan akan dikabulkan. Tentu anak-anak yang dikasihi Tuhan, mungkin kita masing-masing punya cita-cita atau keinginan. Ada yang berkeinginan menjadi orang kaya, berkeinginan menjadi pejabat dan lain sebagainya. Hal itu tidak salah. Tetapi jika kita melihat pelajaran kita hari ini, ketika itu mau diberikan Tuhan kepada kita, yang pertama kita harus berbuah. Jangan seperti pohon ara yang daunnya saja. Jangan seperti orang-orang yang kelihatannya rajin ke gereja, tapi tidak mau melakukan yang terbaik. Maka segala apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kita banyak hal yang kita inginkan, dan semua orang punya cita-cita. Biar cita-cita kita dikabulkan oleh Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik, melakukan firman Tuhan, agar kita menjadi pohon yang rindang dan juga pohon yang berbuah, yang bisa dinikmati semua orang. Dan mari kita berguna, menolong sesama, menolong orang lain, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Maka anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, mulai hari ini mari kita berlomba menjadi anak-anak yang bisa melakukan yang terbaik, tidak mengganggu orang lain, tetapi menolong yang harus kita tolong. Biar cita-cita kita, permohonan dan permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah, kami telah menerima pelajaran dari firman Tuhan. Tuhan menginginkan kami menjadi pohon yang tumbuh rindang dan berbuah manis. Anak-anak sekolah minggu yang menjadi mau melakukan firman Tuhan dan menolong orang lain yang patut kami tolong. Itulah dasarnya kami mendapat Tuhan mengabulkan segala permohonan untuk dapat kami mencapai cita-cita kami menjadi anak Tuhan yang baik sekarang dan nanti. Terpuji Engkau Tuhan Allah, berkati kami semuanya, berikan kami pintaran untuk belajar, berikan kami Tuhan kesehatan untuk bisa melakukan segala pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Advent untuk kita semua. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Silakan adik-adik mengambil persembahannya, dan kita akan memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan janji persembahan kita. Mari kita akan mengangkat pujian bila topan keras melanda hidup.
Ya, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Mulakan pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga orang bersalah. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, lepaslah kami daripada yang jahat, karena kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom.